Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Wassalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat sehat. Maka kita mesti tahu apa fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Tentunya kita sudah banyak hafal dalil yang kita sering dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia itu dan jin diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah. Jadi makhluk Allah itu manusia dan jin. Ins itu insan. Dari asal kata nasiya yansa. Makanya nasiya itu artinya lupa. Makanya sifat manusia itu sering khilaf, sering lupa. Makanya kita sering berdoa di ujung surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna. Jangan engkau hukum kami ya Allah. In nasina, jikalau kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Nasina itu bisa bisa diartikan kata para ulama lupa atau khilaf. Karena memang sifat hakikat manusia ini pelupa dan sering khilaf. Keliling kotak amal kadang-kadang tidak bagian piti. Memang gitu. Khilaf ambo tadi. Tak bawa piti kan. Duduk di warung misalkan, indak sengaja namanya manusia, datang kabar-kabar angin, uyu patang tuh dah boleh gibah, astagfirullah, khilaf. Itu yang selalu keluar di mulut kita. Maka kekhilafan itu sudah sifat manusia. Khilaf, ins manusia dan jin, dua makhluk ini saja yang diciptakan. Jin itu zat dasarnya. Nah, adapun makhluk-makhluk yang berasal dari jin itu iblis, setan, itu semuanya bersumber dari jin. Jadi kalau ada orang mengecek ini ada hantu, tidak ada hantu. Yang ada itu jin. Jin itu yang menyerupai banyak makhluk. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah tahu konsep kita diciptakan di dunia ini ibadah. Ibadah itu banyak macamnya. Ibadah kita sedang duduk itu pun ada ibadah tuh mahdhah, ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah wajib. Wajib itulah yang ada di dalam rukun Islam kita itu. Syahadat, salat 5 waktu, itu mahdhah, wajib kita tunaikan. Itu memang ibarat kalau orang beli beli barang, beli sesuatu, itu ada syarat-syarat sebelum dia mendapatkan. Nah, ini ibadah mahdhah. Kita diciptakan di muka bumi 9 bulan 10 hari, ada janji kita kepada Allah. Kata Allah kepada kita, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Jadi kita itu sebelum diciptakan itu ada banyak sebenarnya pertarungan di ketika di dalam rahim. Kita yang berhasil keluar dari rahim ibu kita. Sebelum kita lahir itu kita pingin lahir di dunia ini. Allah kasih syarat. Nah, itulah syarat tadi. Kamu bersaksi aku Tuhanmu? Iya ya Allah, aku bersaksi ya Allah. Asal Engkau ciptakan aku di bumi ini. Saksi kita di situ dalam artian bersaksi kita mengikut apapun yang diperintahkan oleh Allah. Makanya bayi itu kalau baru lahir, bayi itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kecil itu lahir pada hakikatnya fitrah semuanya. Mau bapaknya non muslim, ibunya non muslim, dia lahir, kalau dia mati tetap masuk surga. Nah, proses itulah yang membuat dia ingkar kepada Allah.
Ayah ibunya lah yang membuat dia Majusi, membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani. Ayah ibunya lah yang meluruskannya ke kanan dan ke kiri. Pada hakikatnya semuanya fitrah. Nah, ibadah mahdoh wajib ini, tidak ada tawar-menawar. Berzakat, kemudian apalagi puasa, naik haji bagi yang mampu. Kecil orang gini tuh 2 tahun kok rukun Islam ompek lagi Ustaz. Syekh tak ada. Covid. Itu tetap 5. Jangan pula anda salah ini kan, nanti kiranya pula potong 4. Ya. Nah, adapun ibadah ghairu mahdhah. Itu ibadah yang cabang-cabang pelengkap ibadah mahdhah itu tadi. Ibadah ghairu mahdhah ini sepandai-pandai hamba. Kalau hamba itu sadar dia diciptakan itu untuk beribadah, banyaklah poin ibadahnya. Kalau dia tidak sadar, yang dia tahu cuma ibadah mahdhah, ya dia dapat cuma yang mahdhah itu saja. Ibarat dia punya lahan, kebun luas. Dia bertanamlah di situ. Targetnya memang dikasih orang. Ini ada kebun, ada tanah sekitar 1 hektar. Ini separuhnya saya nyuruh kamu, saya kasih ini supaya kamu berkebun ubi. Tanamlah ubi. Orang yang mungkin dia langsung menangkap perintah itu, dia tanam ubi saja. Cuman bagi orang yang cerdas, dia pikir ini masih banyak lahan sisa-sisa. Apa salahnya ditanam kangkung? Apa salahnya ditanam ubi rambat? Apa salahnya ditanam namanya? Cabai mungkin yang tidak merusak yang lain. Jadi yang wajib tadi, yang orang yang ngasih tadi dibilang kita bagi hasil katanya. Kamu kelola lah ini, saya ini kan ubi saja. Ubi dibagi, tapi yang ditanam lain dapat dia, kreatif dia sendiri. Inilah ibadah ghairu mahdhah tadi. Ibadah yang wajib dia tetap lakukan. Ini wujud bakti dan pengabdian kepada Allah. Adapun ibadah ghairu mahdhah itu semua bisa jadi ibadah ghairu mahdhah, Bu. Asal semuanya dilandaskan untuk Allah. Kita duduk saya. Duduk misalnya kan. Ya kumpul-kumpul biasa. Tapi di dalam duduk itu kita mulai dengan bismillah. Kita sebut nama Allah. Maka dimulai dengan kita menyebut bismillah itu tadi. Sampai kita berdiri dan pulang. Itu poin ibadah terhitung terus menerus. Luar biasa. Ini enak ini. Kan kadang-kadang kita berpikir ini kan secara untuk duniawi. Kini tuh ada loh orang keceknya kini kan PT itu tidak ada lagi PT karteh ini. PT virtual, investasi. Ini duitnya lepas ini kosnya. Tiap hari mau kecek HP, kecek orang mungkin rupanya tidak mengecek investasinya. Nah ini PT Kenapa tidak itu kita aplikasikan untuk akhirat kita? Duduk kita, alhamdulillah sudah banyak poin hari ini. Syaratnya dimulai dengan menyebut nama Allah. Kata Nabi, kullu amalin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Dalam hadis lain, kullu amalin dhibalin la yuqra'u bilhamdalah fahuwa aqta. Setiap amal ibadah yang tidak dimulai dengan bismillah, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah memuji Allah, maka nilai ibadahnya terputus. Percuma. Makanya walaupun kita pengajian, makanya setiap kumpul apapun usahakan mulai dengan bismillah. Oke, sering kita dengarkan sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Yang tidak mengecek bismillah tu terpotong surang lah nilai ibadahnya. Kadang malai mana? Bismillah. Cik saya mengucap bismillah, yang lain. Padahal dia tidak sadar. Inilah kata kunci keyword. Kecil orang gini tuh. Password mau dapat ibadah tuh itu. Bismillah. Semua bisa jadi nilai ibadah. Makan minum ini, padahal makan dan minum itu hukumnya mubah. Hukum Islam itu kan ada 5. Ada mubah. Terakhir mubah itu tidak ada pahala dan dosa. Makan minum kan tidak ada nilai pahala, tidak juga dosa. Tapi tergantung proses kita melakukannya. Kalau kita minum air tadi membaca bismillah dengan tangan kanan, ikut pula sunnah Nabi 3 kali tegukan. Teguk sekali, ya kan?
3 kali. Itu minum kita bisa jadi nilai pahala berkali lipat. 1 pahala kita membarengkan nama Allah, 2 pahalanya kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tapi itu makan minum bisa juga jadi dosa. Kalau minumnya pakai tangan kiri, itulah sekali tagu. Sudah tuh terkejut perutnya kan, jantungnya, asasaknya kecil, covid kecil orang. Padahal minumnya sadoala diminumnya. Dosa dapat berlipat dosanya. Dosa pertama tidak membarengkan Allah. Yang kedua tidak ikut sunnah Nabi pakai tangan kiri. Makannya setan dan minum dengan tangan kiri itu hobinya setan. Yang ketiga tamak terburu-buru. 3 pula dosanya lagi. Makanya hidup ini sesuai pilihan kita masing-masing. Mau kita jadikan ibadah atau tidak. Ini ibadah ghairu mahdhur. Ada lagi ibadah yang lebih tinggi lagi manakala kita menjadikan hidup ini bagian dari dakwah. Jadi Pak, Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, dakwah itu tidak mesti seorang ustadz, tidak mesti jadi ustazah. Siapapun bisa menjadi dakwah, karena memang tugas kita. Ingat kata Allah dalam surah Ali Imran itu, 2 lembar itu, kalau ibu lihat di surah Ali Imran itu, sebelah sini dengan sebelah sininya dimulai dari ayat 200-an, 100-an. Itu sudah menjelaskan tentang dakwah. Wal takun minkum ummatan yad'una ilal khair. Hendaklah kamu menjadi umat yang mengajak dalam kebaikan. Mengajak ini dakwah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak yang baik, melarang yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan mereka itulah orang paling beruntung. Nah, kan Allah lah kasih kunci. Mau beruntung tidak? Bukan hanya akhirat, bahkan bukan hanya dunia. Akhirat beruntung. Allah katakan selalu, Quran itu selalu masalah akhirat. Kalau akhirat sudah beruntung, dunia pasti ikut beruntung. Apa syaratnya? Ayat dalam kebaikan. Sebelahnya lagi Allah katakan lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke muka bumi ini. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Lagi-lagi Allah katakan mengajak dalam kebaikan, tanhau 'anil munkar, melarang dalam keburukan, wa tu'minuna billah, dan mengajak beriman kepada Allah. Jadi jadikan hidup kita ini bagian dari dakwah. Apapun itu. Apalagi kini itu zaman modern. Bisa ibu-ibu dakwah melalui sosmed. Kecil orang Facebook itu kan wall, itu kan tembok, itu kan berlandaskan ke tembok orang Yahudi. Tembok orang Yahudi. Dinding, apa istilah orang Yahudi itu? Tembok kesedihan. Tiap hari orang-orang Yahudi itu mengantukkan kepalanya ke tembok kesedihan. Nah, wall itu, makanya di Facebook itu kan ditulis dinding wall. Nah, kalau kita mengeluh kesahkan kehidupan kita di dinding itu, bisa jadi dosa bagi kita. Tapi manakala itu kita manfaatkan untuk dakwah, mengajak dalam kebaikan. Cuman kembali kepada niat masing-masing lagi. Iya, mengajak orang dakwah situ. Mari ibu-ibu ikut pengajian setiap hari Sabtu. Yang tidak ikut neraka jahanam. Itu yulah memaksoban. Itu kan. Itulah lain ceritanya. Tapi kalau kita mengajak dengan hati, apapun omongan orang biar saja. Mau orang bilang kita riya, ini, tapi niat kita tulus, kita ingin setiap poin hidup kita bernilai ibadah. Makanya kita itu keluar dari kamar mandi apa doa itu? Ghufranaka. Ada doa lain lagi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afad. Kenapa di situ kita meminta ghufra, mohon ampun? Kenapa kok keluar kamar mandi mohon ampun? Apa kita buat dosa di kamar mandi? Tidak. Kenapa? Kita mohon ampun kepada Allah karena di dalam kamar mandi kita tidak bisa berzikir. Kita tidak boleh berzikir, beramal soleh di dalam kamar mandi karena tempat kotor, kecuali hanya di dalam hati. Artinya Nabi mengajarkan kita setiap detik untuk mengingat Allah dan bermanfaat nilai ibadahnya. Jadi kalau misalnya kamar mandi terputus, nyesal kita tidak berbuat ibadah, akhirnya kita mohon ampun kepada Allah. Luar biasa. Inilah poin-poin kehidupan kita. Makanya kita ini usia tidak ada yang tahu. Sekarang sudah banyak orang-orang dipanggil oleh Allah. Orang-orang soleh dipanggil oleh Allah. Orang-orang pilihan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selalu saya bilang kita yang tinggal ini dua pilihan loh. Cuman dua keadaan kita yang tinggal di dunia ini. Yang pertama, mungkin tugas kita belum selesai. Mungkin kita belum selesai menjadi orang tua. Mungkin tugas kita belum selesai mendidik. Mungkin tugas kita ada yang murid Allah belum selesai. Atau yang kedua, ini yang kita takuti. Dosa kita terlanjur banyak. Makanya Allah belum panggil kita. Allah masih beri kesempatan. Ayo. Tengoklah orang-orang barangkali yang kemarin masih duduk di samping kita. Tahu-tahu sudah dipanggil oleh Allah. Kita akan berjumpa lagi. Nanti di yaumil akhir dalam keadaan yang jauh berbeda. Bisa jadi di dunia dia nampak susah. Bisa jadi di akhirat nanti dia yang nampak lebih bahagia dan sejahtera dibanding kita. Yang di dunia ini bisa jadi nampak sejahtera, bahagia, hidupnya seperti raja-raja dan nyonya-nyonya. Tapi bisa jadi di akhirat nanti hidupnya paling menderita. Makanya inilah waktu kita terpenting untuk memperbanyak amal soleh. Makanya COVID ini sebenarnya Bu, memang waktu Allah menyeleksi. Ada orang yang sehat-sehat, saya patang minggu patang ay sehat nih. Tahu-tahu mendadak saya sesak napas. Rujuk ke rumah sakit, wafat dipanggil oleh Allah. Memang waktu-waktu Allah memanggil. Artinya kita selalu, inilah Allah waktu mengingatkan kita bahwa mati itu memang ada. Sakratul maut itu bisa datang kapan saja. Sekarang ini jangan lalai. Itu ajalah Allah katakan dalam surah Al-Qaf itu. Kata Allah dalam surah Al-Qaf itu, laqad kunta an hadza fi ghaflatin an hadza. Sayangnya kamu ini sering lalai memikirkan sakratul maut ini, kata Allah. Makanya cara kita untuk sering ingat mati sakratul maut itu, pertama sering hadir majelis taklim, saling menasihati. Tidak pun ada ustadz, mungkin sesama sharing dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, sering takziah orang meninggal. Orang meninggal itu kita datang bukan hanya untuk menyenangkan hati ahlul bait yang ditinggal saja, tapi untuk nasihat hati kita juga. Nampak kita, oh ya Allah, modeku punya awak besok kalau lah mati. Nah pucek saya lah sadole. Ameh yang bergelimangan di siku tu, kering kan. Oh, make up yang setebal-tebal hilang sadole. Lah nampak wujud aslinya situ. Alhamdulillah saya. Ini tidak bisa apa-apa lagi. Jangan kita bayangkan diri kita yang di situ, ya Allah. Kemudian sering mengantar, bukan hanya takziah di situ, sering antar jenazah sampai ke kuburan. Biar kita tahu proses, inilah rumah saya nanti, sepeta ini saja. Bantal pun dibuat dari tanah. Digulik di situ. Tidak ada lagi bantal-bantal mewah. Itu kalau kita dibuka sama Allah mata goib kita, itu ruh itu manggil-manggil kita. Oh jangan pailu. Dia takut. 7 langkah ditinggal, malaikat ada datang tuh. Pak Awang, Pak Pot. Dulu hidup pengajian maleh je. Puasa maleh jo te. Akan tak kini? Ya Allah, minta maaf lah. Ada bisa lagi. Habis waktu. Makanya waktu yang tersisa ini marilah kita pergunakan dalam kebaikan. Insya Allah kalau niat baik, langkah baik, hidup baik, mati pun akan dalam keadaan baik. Karena kata Nabi, orang itu, manusia itu, para ulama mengatakan mati sesuai kebiasaannya. Manusia mati sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaan sering ngaji, matinya pun dalam mengaji. Lihat ulama kita kemarin, Tuanku Zulkarnain. Beliau seorang pendakwah luar biasa, kesana kemari, wafat dalam keadaan dakwah. Ulama-ulama kita. Ada orang yang wafat lagi mengaji karena kebiasaan mengaji. Ada juga politikus. Kita pernah dengar dulu. Hobi main perempuan, mati di atas perut perempuan. Sedang berzina. Na'udzubillah. Maka Allah tahu kebiasaan kita apa, maka akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan juga. Enak kali kalau mati kebiasaan sedang ngaji, sedang solat, luar biasa, husnul khotimah insyaallah. Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu sesi kajian singkat, kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Silakan.